Tapi kita kan udah sama-sama sepakat kalau Yesus itu Isa Al-Masih. Kalau Yesus itu Al-Masih, ya dia Tuhan, ya dia Allah itu. Abang sekarang ngomong ini pakai data apa enggak, Bang? Ada nggak tertulis secara letter like-nya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 ini saya satu perangkat, Bu, nggak bisa lihat. Oke, saya bacakan. 23-nya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Baca berikutnya lagi ya, Bang. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apalah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku. Baca dong. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tumpah semua tanpa belas kasihan. Kau aja katanya udah kau baca, masa kau nggak tahu Amalek diperlakukan Tuhan kau seperti itu? Ya itu kan Tuhan perjanjian lama itu, sifatnya sesuai peraturan disiplin. Ada dua Tuhan ini, Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan yang di perjanjian baru. Ya kan masing-masing waktu ada orangnya, masing-masing orang punya waktunya, Ibu. Jadi sekarang ku tanya, berapa Tuhanmu? Ada satu. Siapa? Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan, kita akan simak perdebatan yang sangat seru antara Mu'alaf Nora Aritonang versus dua misionaris, yang mana di dalam berdebat misionaris selalu blunder ketika menunjukkan data. Selain itu juga asumsi dan kumur-kumur belaka. Habis sudah ketampol memakai dalil ayat Bible sendiri yang ditunjukkan oleh Mu'alaf Nora Aritonang. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Berarti kalau Tuhan kau, katanya Tuhan itu maha tahu, ya kan? Tapi kenapa dia disuruh sekolah? Berarti Tuhan kau apa? Bodoh. Kau jawab dulu, kenapa Tuhan bisa sekolah? Oke. Saya jawab ya. Tadi temanya. Tadi kamu bilang Alkitab menyontek Al-Quran. Profesor Dr. Muni Sirim. Saya jangan dipotong. Jangan dipotong. Saya ralat dulu sekali lagi. Saya tidak bilang Alkitab. Saya bilang kalian mengatakan Nabi Muhammad itu seorang ummi, buta huruf. Terus kalian tuduh bahwa Al-Quran mencontek kitab kalian. Di mana saya katakan Alkitab mencontek? Telinga kau tuh pakai. Kalau punya duit beli cotton bud, kalau nggak punya kau DM saya. Nomor rekening berapa? Tidak. Oke. Yang namanya menyontek itu yang belakangan datang, itu baru bisa dibilang menyontek. Kalau yang dulu datang, ya ini dipotong lagi, dipotong ya. Menyontek? Gimana? Saya ngomong dulu, jangan dipotong. Saya tanya, bagaimana mungkin orang yang buta huruf menyontek? Kau pakailah otak kau. Saya sudah membuat satu contoh. Bagaimana orang yang lumpuh, orang yang buta, ya bisa datang masuk ke rumah saya tuduh dia maling. Bagaimana mungkin? Pakailah otak. Kau itu ya ibarat HP Ericsson. Ericsson. Nah, kalau kami ini sudah iPhone. Ya, mengerti? Itu ibaratnya. Bibel kau itu, Bibel zaman dulu itu nggak tahu dari mana itu kau dapat. Kitab perjanjian lama kau ambil dari kitab Yahudi. Perjanjian baru tiba-tiba menggunakan bahasa Yunani. Datang kau bilang Al-Quran menyontek. Bagaimana mungkin menyontek? Ya, Tuhan kamu disalibkan. Di dalam Al-Quran tidak pernah Tuhan ada disalibkan. Dilahirkan, sekolah, BAB, menyusui. Gak ada. Kau diam lah kau sini. Kau belum tahu. Di dalam Al-Quran itu kan ada cerita dan sejarah-sejarah nabi-nabi itu.
Dapat dari mana? Kan sudah ada ya di Yahudi. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Nah, sekarang saya Allah bertanya itu kan- sama kau. Wahyu dari Allah, firman dari Allah. Allah berfirman kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Firman itu menceritakan, kan wahai kata- Muhammad, kau diam, saya menjelaskan. Kau bertanya, saya menjelaskan. Wahai Muhammad, sebelum pun engkau diutus ke muka bumi ini menjadi Rasul dan Nabiku, sudah ada nabi-nabi terdahulu dengan Rasul-Rasul terdahulu untuk menyampaikan, untuk mengajarkan syariat. Perintahku hanya menyembah kepada satu Tuhan, cara beribadah kepadaku, hukum-hukum yang kutetapkan kepada mereka. Begitu. Nah, Nabi Muhammad itu sebagai tongkat estafet dari nabi-nabi terdahulu. Coba kau pikirkan, adakah kitab Taurat Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada selain dari Tuhannya, dari Allah? Tidak ada. Nabi Daud, bahkan Yesus sendiri mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan Yesus itu adalah utusan. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang sebagai Nabi dan Rasul Sebelum diutus nama oleh Bapaknya Allah, untuk tidak ada nama kau Allah diam dulu, itu. biarkan dulu, dia Kamu kalau bisa baca, dibiarkan, tidak tendang bicara. aja. Kau dengarkan saya, wahai Bani, hei Bani Kudarion, kau dengarkan saya. Yesus kalau ngomong. di dalam, kau dengarkan saya, jangan kau berbicara, saya yang berbicara, saya ibu gembala yang tidak perlu perpuluhan. Kalian dengarkan saya ya. Yesus yang menggunakan bahasa Yunani, sebenarnya namanya Iso, Aramaik ya. Itu diutus 17 Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus penyampai firman. Ya, yang kedua, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia ingin menyatakan kemuliaan Bapaknya. Apa kemuliaan Bapaknya yang telah diberikan kepada Yesus? Kemuliaan apa yang diberikan kepada Yesus? Yesus bisa melakukan mukjizat atas izin Bapaknya. Dia berdoa kepada Bapaknya. Waktu memberi makan 5.000 dengan 7.000 orang, dia berdoa kepada Bapaknya. Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Datang kau menjadikan utusan ini adalah Tuhan. Kemana otak kau? Bongok kali kau. Lanjut yang lain, siapa dulu? Oke, ada Bang Albert ini. Bang Albert Kristen atau Muslim? Bang Albert. Albert Immanuel. Selamat Kristen, Bang. Ya. Hah? Ya, Kristen. Kristen, siap. Bang Joelau, Kristen ya, Bang Joelau, monitor. Tumbang dia. Ini Bang dia bilang Joel gini, Lau. ibu gembala turun aku katanya. Ibu gembala turun aku gitu ya. Gak jadi dia naik. Silakan Bang Albert, tanggapi saya Bang. Kita diskusi yang enak lah ya. Satu-satu ngomong. Silakan. Ya, apa ini pertanyaannya, Bu? Apa seorang nabi, rasul Tuhan itu kalian jadikan Tuhan gitu loh. Nabi dan rasul itu kan adalah penerima wahyu, perantara antara Tuhannya dengan umatnya. Gitu loh. Kenapa dijadikan Tuhan? Ya, mungkin nyaman aja, enak aja, Bu. Mana ini? Kok mungkin nyaman aja enak aja? Gak bisa kayak gitu loh Bang. Ini adalah konsep keimanan Anda loh. Keimanan Anda ini yang akan Anda pertanggungjawabkan nanti sama Tuhan. Bagaimana mungkin loh Bang? Tapi kita kan udah sama-sama sepakat kalau Yesus itu Isa Al-Masih. Kalau Yesus itu Al-Masih, ya dia Tuhan, ya dia Allah itu. Abang sekarang ngomong ini pakai data apa enggak Bang? Ada nggak tertulis secara letterleknya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di Yohanes 8 ayat 23 sampai 24 ini saya satu perangkat, Bu, nggak bisa lihat. Oke, saya buka ya dari kitab kalian. Yohanes berapa? 8. 8 ayat 23 sampai 24. Oke, saya bacakan. 23-nya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Baca berikutnya lagi ya Bang. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apalah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu.
akan tetapi Dia yang mengutus aku. Baca dong. Dia itu siapa? Ya, Ibu, itu Yesus itu siapa? utusan. Sebentar dulu, dia itu siapa? Itu Bapak, dia sahabat, dia Tuhan, dia Rabi, guru, dia semuanya lah. Aduh. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku. Pertanyaan saya, Dia itu siapa? Dia itu Tuhan Bapa Yahweh. Yang mengutus aku tuh merujuk kepada siapa? Aku Yesus. Nah, selanjutnya, kuhakim tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Berarti apa yang difirmankan Bapaknya kepada Dia katakan lagi kepada umatnya. Jadi mana mungkin seorang utusan kau jadikan Tuhan, sementara ada Tuhan lagi yang telah berfirman kepadanya. Tapi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Dia tadi bilang bahwasanya dia itu Bapa, berarti dia anaknya, dia tuan rumah, dia pewaris surga. Dia Tuhan itu, Bu. Gila, di mana kau dapat itu? Kan tadi dia bilang dia itu Bapak, berarti dia anak toh, pewaris. Dia Bapak, berarti dia anak, dia pewaris. Di mana dia mewariskan? Mana? Ya, Ibu tadi udah baca semua, udah jelas toh. Di mana dia pewaris? Ya, memang kan harus dibaca dari depan Kejadian sampai Wahyu, Bu. Nggak bisa satu-satu. Nggak, sekarang ku tanya lah, jujur dulu sama kau ya. Ada nggak kau baca dari Kejadian sampai Wahyu? Jujur dulu. Aku udah khatam ya, Kejadian sampai Wahyu. Cuman nggak hafal itu lengkap, maksudnya kebanyakan nggak bisa dihafalin. Berarti kamu udah baca? Memang dari Kejadian sampai Wahyu? Udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, bangsa apa yang Tuhan ingin musnahkan semuanya tanpa belas kasih? Sebetulnya nggak ada yang dimusnahkan. Allahu Akbar. 1 Samuel 15, coba kamu buka. Coba dibaca, Bu, saya nggak bawa Bible. Tapi katanya kau udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bangsa yang ingin dimusnahkan oleh Tuhan tanpa belas kasih. Kau nggak tahu? Saya satu perangkat, Bu. Aduh. Ya Allah ya Robi. 1 Samuel 15. Saya bacakan ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tumpah semua tanpa belas kasihan. Kau aja katanya udah kau baca, masa kau nggak tahu Amalek diperlakukan Tuhan kau seperti itu? Ya itu kan Tuhan perjanjian lama itu, sifatnya sesuai peraturan disiplin. Ada dua Tuhan ini, Tuhan yang di perjanjian lama dan Tuhan yang di perjanjian baru. Ya kan masing-masing waktu ada orangnya, masing-masing orang punya waktunya, Ibu. Jadi sekarang ku tanya, berapa Tuhanmu? Ada satu. Siapa? Yesus. Berarti Tuhan perjanjian lama nggak berlaku? Ya Yesus kan juga Tuhan perjanjian lama. Dia pernah mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Oke, jadi Yesuslah yang memerintahkan Samuel kepada Saul untuk membinasakan bangsa Amalek. Yahweh itu. Loh, katanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Iya. Jadi gimana? Ya itu ya Gimana? Tuhan Allah yang berfirman itu lewat nabinya. Saya Ya seperti itu yang ditulis. apakah Mau Yesus gimana lagi? ada di dalam perjanjian lama?
Kecilkan. Apakah Yesus sudah ada dalam perjanjian lama? Kan di itu di apa di istilahnya di apa ya dimimpikan apa Apa? dinubuatkan Loh, tunggu dulu. Kau yang mengatakan sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Berarti Yesus ada dalam perjanjian lama, bukan? ya itu rancangan nubuatnya perjanjian baru hadir Jadi ya. yang berfirman kepada Samuel ini Tuhan yang mana? Yahweh itu Bukan Yesus. bukan Yesus kan perjanjian baru. Oh, berarti ada berapa Tuhan kamu? Jangkrik. Kenapa Bunda Nora Ada nggak tahu satu. dari tadi sih? Ketawa dong dari tadi. Aku menahan. Menahan. Sebentar Bang Kris, sebentar. Jadi ada berapa Tuhan kamu? Tuhan perjanjian Satu, lama apa perjanjian Yesus. baru yang kau akui? Jadi Tuhan perjanjian lama nggak kau pakai? Ya dipakai Bu, tapi karena dia serem Kapan kan kok? mending pandang yang nggak serem, fokus yang enak daripada fokus yang serem gitu ya. Pilih-pilih dia. Diakui loh. Tuhan perjanjian lama seram loh. Kurang ajar kau. Jadi bapaknya Yesus ini, Tuhannya Yesus ini seram. Bukan seram Bu, disiplin. Soalnya aku dari sekolah juga itu guru yang galak, disiplin itu aku nggak suka. Jadi kau tidak memakai Tuhan perjanjian lama. Bukan nggak pakai, ibaratnya kalau dipanggilnya sini tak bilangi ya tetap kita datang. Tapi sepanjang nggak dipanggil ya kita nggak usah datang. Kita mana belanja shopping gitu. Kira-kira yang menginginkan Yesus metong di kayu salib siapa? Oh itu sudah di skenario sama ya Tuhan Allah itu. Jadi Tuhannya di surga Yesus lah ini yang ya. menginginkan. Sebentar, Tuhannya Yesus ini yang menginginkan Yesus metong di kayu salib. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi lebih baik mana? Tuhan perjanjian lama apa Tuhan perjanjian baru? Baik semua Bu ya. Kata kau seram. Sekarang kau baik semua. Saya punya bapak itu juga seram, tapi aku juga kasihan kadang sama dia kalau ditinggal sendirian Ja- gitu. Jadi kasihan kau sama Tuhan perjanjian lama. Kasihan kamu. Kasihan orang Tuhan kan sendirian, dia butuh teman, butuh manusia. Dia Yesus supaya pernah merasakan tinggal di tengah-tengah kita manusia. Kocrok. Jadi ada berapa Tuhan kau? Satu, konsep Tuhan kan satu. Berarti kamu tidak mengakui Tuhan perjanjian lama, betul? Ya diakui, orang Alkitab kan ada perjanjian lama juga. Tapi kenapa satu? Siapa nama Tuhan kamu? Yang satu itu. Yesus Kristus. Berarti Tuhan perjanjian lama Yahweh nggak kau akui? Ya kita akui juga. Kau akui juga. Tapi kata Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Nah, kalau kau tidak menyembah Tuhannya Yesus, tempatmu di rumah Bapaknya Yesus tidak akan ada. Gimana itu? Ya karena aku sudah maksudnya sudah saya hello sama Yesus kan otomatis aku dapat rokoknya juga. Bagi-bagi rokok dong gitu, bagi-bagi duit gitu. Udah intinya gini Bu, aku udah percaya besok aku masuk tiket ke surga udah gitu aja. Bagaimana kau mau masuk tiket? Yang kau sembah itu Yesus. Ya Ya kan aku harusnya kau sembah kenal penjaga Tuhannya karcisnya Yesus. Bu, aku masuk Sebentar, bioskop, sebentar. karcisnya itu Pak Lek saya sendiri, om saya sendiri, masuk tinggal masuk, ngapain bayar karcis? Karcis ke surga. Karcis ke surga kau yang jual. Ya karcisnya kan Yesus Ibu, nggak ada yang Nah. datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ya. Nah, tujuannya kau siapa? Tujuannya ya Yesus itu sendiri. Kalau Yesus sudah Loh, dari tidak ada yang yang bisa salib ke Bapa. udah naik ke Tujuan surga Yesus, maksud bangkit, Yesus ke ya siapa dia jadi itu? Allah, posisinya Allah. Kalau kita cari Allah Bapa perjanjian lama udah ndak ada, yang kita temui ya dicari di mana-mana, di Kemana kolong Bapak tempat perjanjian tidur di lama? surga atau Bapak di perjanjian kolong lama meja makan kemana? di surga ya adanya Albert, Yesus. Albert, Bapak perjanjian lama kemana? Ya Yesus itu sendiri. Berarti Yesus yang berfirman untuk memusnahkan bangsa Amalek. Ya biar singkat, nggak berdebat, saya
Aduh, parah kali. Kau baru keluar kapan jam berapa kemarin kau keluar dari rumah sakit jiwa, Albert? Bet, kirim BA kamu ke Chris. Nanti kita diskusi Chris sama Chris. Albert. Diskusi sama Pak Chris. Jangan terpengaruh kamu. Dijebak-jebak pertanyaan, wah bahaya. Bukan dijebak loh, Bang Kris. Cobalah kau pikir dengan jawaban dia. Kau dulu yang berpikir, Pak Kris. Dia mengatakan bahwa Tuhan perjanjian lama itu seram, ngeri, karena memusnahkan Disiplin, bangsa Bu, Amalek. disiplin. 14 kasihan. Kayak guru matematika saya disiplin orangnya. Oh, jadi Bukan Tuhanmu serem, guru. anggap aja saya salah ngomong, disiplin Jadi maksudnya. Tuhanmu guru. Kalau perjanjian lama, Bet, Allah itu langsung menghukum kalau ada orang yang bersalah. Kalau di zaman Yesus masih diberi maaf supaya bisa taubat. Itu kalau Pak. perjanjian lama Berarti orang yang pelin-pelan melanggar. Tuhannya. Pelin-pelan berarti. Iya, berarti apa gunanya penebusan dosa kalau bertobat lagi? Iya, makanya itu. Kalau Ya kalau kita nonton bioskop kan suka-suka sutradara bang, kita nggak bisa ngatur-ngatur, kita cuma Ya nonton coba aja. aku tanya ya. Aku tanya ke Albert coba sekarang.